Baik, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sebentar ya, saya siapkan dulu untuk materi kita. Baik, sebelum masuk materi nanti mohon kiranya ada satu orang, janganlah saya tunjuk ya. Kalau ditunjuk kurang apa juga itu kan. Kurang mantap juga saya rasa kalau ditunjuk. Yang merasa relawan aja lah ya untuk membawakan doa sekaligus untuk membawakan lagu kebangsaan Indonesia ya. Sebelum kita masuk materi. Jadi saya persilakan. Baik, Saya Pak. doa Saya aja lah, baca Pak, doa, ya. Pak. Ayo doa. Pak. Ya, mungkin bisa Pak Fitri, Wasdarman. Pak. Bu Fitri aja, Pak. Ibu Fitri gimana Bu? Bagus jaringan di sana Bu? Kayaknya bagus suara Bu Fitri. Fitri, Pak. Fitri. Untuk Fitri, memimpin Pak, ya. doa, Iya, iya Bu. Sama nyanyi, Ya. Bu. menyanyi. Fitri. Enrikus Fitri ya, Fitri. Iya, Memimpin Pak. doa, memimpin doa kan Pak? Ya, doa Dan Bu, doa Bu. lagunya. Oke. Sama Sebelum lagunya, kita Fitri. Siapa? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Lanjut Bu, untuk lanjut Fitri nyanyikan lagu kebangsaan. Oke. Sekarang kita melakukan Halo Halo Bandung. Sama-sama ya Bapak-bapak. Iya, Bu. Halo. Iya. Bandung, 1, 2, 3. Halo. Halo, Bandung. Ibu kota beriman. Halo, Bandung. Kota kenangan. Tidak berjumpa sekarang mari kembali. Baik, terima kasih kepada Fitri ya yang menjadi relawan di dalam pagi yang sangat cerah ini. Sudah sarapan semua kan? Anak Bapak? Sudah, Pak. Pak. Sudah ya, berarti udah semangat nih ya. Sudah, Pak. Semangat, Pak. Semangat ya. Semangat 45 ya. Iya, Pak. Ya, Karena Pak. baru saja Merdeka. kita merayakan kemerdekaan yang ke-77. Jadi di layar Zoom sudah terlihat ya materi Belum, Pak. kita. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Tampak, Pak. Sudah nampak? Udah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Baik, sebelum kita memulai saya absen dulu ya. Jadi nanti kiranya siapa yang Bapak panggil
segera mengangkat tangannya. Entry 1, Hadir, Pak. Aswar Juri. Mana Aswar Juri? Tadi permisi dia, Pak. Iya, Pak. Permisi ya. Iya, Pak. Permisi dia tadi. Permisi. Fitri. Fitri mana nih orangnya? Permisi juga. Dipanggil guru BK tadi, Pak. Oh iya. Hadir, Pak. Oh, udah datang, Pak. Udah datang ya. Muhammad Ripai. Hadir lah, Pak. Daniel Penggabean. Hadir, Pak. Selamat pagi, Bapak. Pagi kembali Pak Daniel. Pak Wasudarman. Hadir, Pak. Irsan. Hadir, Irsan Pak. mana Irsan? Hadir, Pak. Gunawan. Gunawan. Hadir, Pak. Edi Putra. Hadir, Pak. Muhammad Aris. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Baik, pada saat ini materi kita adalah senam lantai. Ya, senam lantai. Jadi sebelumnya saya tanya dulu kepada anak-anak sekalian. Apa yang dimaksud dengan senam lantai? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Senam lantai itu adalah melakukan senam di lantai, Pak. Apa senam di lantai? Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Daniel. Berikutnya, siapa yang bisa? Dengan menggunakan alas matras, Pak. Oh, dengan menggunakan alas matras ya. Iya, Pak. Lanjut, ada lagi? Ada lagi yang memberi tanggapan? Guling-guling di tempat tidur, Pak. Guling-guling ya? Tempat Iya, tidur, Pak. Iya ya. Ada lagi? Ada ya? Baik. Senam lantai yaitu bentuk senam lantai tanpa menggunakan alat ya. Dari dia tanpa alat. Ya. Gerakan biasa itu dibilang dengan roll ya. Berguling itu kalau bahasa daerahnya itu roll ya, roll depan biasanya gitu juga dibilang. Dalam senam lantai dapat diartikan dengan gerakan menggulingkan badan ke depan dan ke belakang. Jadi maksud senam lantai adalah gerakan menggulingkan badan ke depan dan ke belakang. Jadi materi kita yang ini adalah ada pengertian roll depan itu apa nanti akan saya jelaskan. Cara melakukan yang benar, kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll depan. Begitu juga untuk membantu teman apabila dia tidak menguasai dengan roll depan. Ada teknik-teknik caranya untuk membantu teman-teman yang lain. Baik, tujuan pembelajaran. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat sore. Berapa itu Nak? Lanjut, Pak. Lanjut. Suara siapa itu ya? Baik, adapun tujuan pembelajaran roll depan ini adalah setelah mempelajari materi berguling ke depan, peserta didik mampu menganalisis tentang berguling ke depan. Yang kedua, siswa mampu merangkai gerakan dasar berguling ke depan. Ya. Jadi nanti tujuan ini adalah anak-anak sekalian mampu menganalisis ya, menganalisis itu artinya mengelompokkan ya dari sikap pertama, kedua sampai nanti sikap terakhir ya. Kita bisa menganalisis itu dengan baik dan benar. Ya.
Baru yang berikutnya, maksudnya yang siswa mampu merangkai itu artinya merangkai siswa dapat mempraktikkan ya dari gerak dasarnya, dari berguling ke depan. Baik, ini coba nanti satu orang, Pak Daniel. Siapa? Daniel Siapa? bisa membaca ini yang ada di layar Zoom kita, pengertian dari roll depan. Silakan. Oke, Pak. Anak-anak yang lain silakan dengarkan ya. Pengertian roll depan. Guling ke depan atau roll depan adalah berguling ke depan atas, bagian belakang badan, tekuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan roll depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu roll depan dengan sikap awal jongkok dan roll depan dengan sikap awal berdiri. Olahraga roll depan sangat mudah dilakukan dan juga menyaksikan. Tetapi di balik itu semua, jika dilakukan tanpa teknik yang benar, maka akan membahayakan keselamatan kita. Berikut ini adalah tata cara melakukan teknik roll depan yang mungkin dibutuhkan suatu saat nanti atau ingin dipraktikkannya secara langsung, tetapi bisa juga untuk pengetahuan saja. Sebelum melakukan gerakan inti, alangkah baiknya melakukan pemanasan dan pelemasan terlebih dahulu. Ini untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Bukan hanya olahraga roll depan yang menganjurkan pemanasan sebelum kegiatan inti, tetapi semua cabang olahraga wajib melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti. Keuntungan pemanasan sebelum melakukan olahraga adalah siapnya otot ketika sudah melakukan kegiatan inti, agar otot tidak kaku, detak jantung stabil, meningkatkan suhu tubuh, mencegah resiko cedera, dan agar lebih percaya diri. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Daniel. Jadi tadi Daniel sudah membaca yang dikatakan dengan roll depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan. Ya, jadi yang pertama itu yang ditekuk, yang mendarat di matras adalah tengkuk, ya, tengkuk. Tengkuk itu yang ada di bawah kepala, ya, yang ada di bawah kepala, ya. Punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang, ya. Jadi pertama mendarat itu bukan kepala ya, anak-anak ya, bukan kepala. Nah, kalau kepala nanti yang mendarat duluan itu bisa beresiko sangat tinggi ya, terkena cedera. Jadi dikatakan juga sini roll depan dapat dilakukan dengan dua cara ya, atau ada dua tekniknya. Yang pertama dengan sikap awal jongkok dan yang kedua dengan sikap awal berdiri. Ya. Yang membedakannya adalah jongkok pada saat awalan nanti dan yang kedua tadi adalah sikap berdiri. Cuman prakteknya nanti di lapangan itu sama gerakannya, cuman yang membedakan yang pertama adalah dia awalannya jongkok, yang kedua dia awalannya berdiri. Jadi sebelum dikatakan juga di sini sebelum kita melakukan olahraga ya, patutnya itu harus kita mulai pemanasan ya. Pemanasan yang bertujuan tadi untuk meningkatkan suhu tubuh, mencegah risiko cedera, dan untuk lebih percaya diri ya, lebih percaya diri. Jadi sebelum kita lanjut, saya tanya dulu kepada anak-anak sekalian, sudah pernahkah melakukan roll depan atau guling depan?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Di Saya tempat sudah, tidur, Pak. Pak. Tempat tidur. Oh, di tempat tidur ya? Iya, Pak. Saya kalau siap panen, Pak, di jerami. Oh, di jerami ya. Nah, Oh. Bagus itu kok di jerami, biar kuman-kumannya lari semua. iya, Pak. Tapi habis itu kita gatal-gatal, Pak. Ah, iya. Pak Enrikus sudah pernah roll depan, Pak? Enrikus? Mananya orangnya ini? Edi udah pernah melakukan roll depan sebelumnya? Sudah, Pak. Nah, di mana itu? Biasalah, Pak. Di tempat tidur, Pak. Oh, tempat tidur ya? Iya, Pak. Menggunakan kasur ya? Iya, Pak. Oh iya. Yang dipakai teknik apa itu, Edi? Yang awalan jongkok atau awalan berdiri? Yang sering dilakukan? Dari jongkok, Pak. Langsung berguling, Pak. Oh, dari jongkok langsung berguling. Iya, Pak. Iya. Aswar sudah pernah melakukan roll depan sebelumnya? Mana Aswar ini? Hadir, Pak. Nah, sudah pernah melakukan roll depan sebelumnya? Atau Sudah, roll Pak. depan? Nah, di mana itu? Di sungai, Pak, waktu mau mandi-mandi. Oh, Di atas batu itu, Pak. Jadi akhirannya itu ke dalam sungai itu, Pak. di sungai ya? Iya, Pak. Oh. Bukan di tempat tidur lagi ya, di sungai sekarang ya? Iya, Pak. Oh iya. Wah, Sudarman sudah pernah sebelumnya lakukan roll depan? Sudah, Pak. Nah. Teknik apa yang dipakai? Sikap awal Dari jongkok atau duduk sikap berdiri? jongkok saja, Pak. Gimana? Di tempat tidur. Di tempat tidur aja, Pak. Baik. Kita lanjut. Jadi pada saat nanti melakukan roll depan atau guling depan itu banyak terjadi masalah ya, masalah yang ada pada saat guling depan. Jadi setelah nonton ini video nanti akan saya bagi kelompoknya. Coba dianalisis dulu ya, setiap peserta dianalisis dulu Iya, Pak. dari setiap kesalahan yang ada di tayangan video tersebut. Setelah itu nanti akan dipresentasikan nanti di lembar kerja berikutnya ya. Jadi di sini anak-anak sekalian tolong diperhatikan dengan seksama apa-apa aja yang menjadi kesalahan pada saat guling depan. Bisa ya? Bisa anak sekalian ya? Tidak ada Bisa, jawaban ini. Pak. Bisa, Pak. Siapa? Bisa, Pak. Oke, sebentar ya, saya bisa ya? Bro, bisa ya cuman ini. Kok pinya ke situ, Pak? Yang di bawah itu Pak, YouTube Pak. Saya pula apa nih?
Buka Yang di dulu atas YouTube aja itu, tuh, Pak. Pak. Kan ada gambar YouTube. Yang di bawah Google itu, Pak. Ini ya. Nah. Kopikan di situ, Pak. Enter. Ada foto Sambo. Sambo ya. Oke, ini. Nampak ya? Nampak, Nana? Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pak. Ya. Jadi tolong diperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat guling depan. Ya, Pak. Sini aja, Le. Kali yang PPG ini 2 Juni. Belum. Baik, udah nampak semua tadi kan? Sudah, Pak. Pak. Udah, Pak. Nampak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PJOK. Di video kali ini Bapak akan membahas Oke, kalau sudah, coba saya tanya dulu satu-satu ya. Dari hasil video tadi, apa yang sudah anak-anak lihat dari tayangan tersebut, ya? Mengenai kesalahan-kesalahan yang ada pada saat guling depan. Muhammad Aris. Silakan Muhammad Aris, apa yang kamu analisis dari video tersebut? Mana Muhammad Aris? Nggak ada ya? Permisi dia? Permisi dia, Pak. Oke, lanjutlah. Mazwar, apa yang kamu lihat tadi setelah melihat tayangan dari video tersebut? Apa yang kamu tangkap? Mic-nya itu, mic-nya. Yang saya tangkap di situ, Pak, dia memakai tumpuannya pakai kepala, Pak. Pakai kepala ya? Seharusnya Iya, pakai Pak. Pakai ini, Pak. pakai apa itu? Namanya ini. Punggung ya. Apa namanya ini, Pak? Aduh, Pak, lupa pula apa namanya ini, Pak. Tengkuk. Tengkuk, Pak. Ya, tengkuk. Yang di bawah kepala lah itu ya? Iya, Pak. Yang di bawah kepala. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Hendrikus, setelah kamu melihat tayangan video tersebut, apa yang bisa kamu ambil intinya dari situ? Jadi lihat lagi, Pak. Belum saya lihat tadi, Pak.
Sekali lagi lah, Pak. Sekali lagi. Saya aja, Pak. Oh, silakan Pak Daniel. Yang saya lihat tadi, Pak, seperti yang dibilang kawan tadi, tumpuannya itu adalah bagian atas kepala. Tangannya itu kurang stabil. Jadinya gerakannya itu kurang bagus, kurang pas. Aturan tumpuan yang benar yang pertama itu bukan atas kepala, tapi bagian belakang, Pak. Tapi itu pun enggak seluruhnya tumpuannya kena. Kira-kira itu yang saya lihat, Pak. Iya ya. Ya, Baik, Pak. Ya, Pak Wasdorman, silakan. Apa yang kamu lihat setelah menayangkan video tadi? Yang kutengok tadi kan, Pak, dia gerakannya itu kan salah. Kalau tangannya rapat kali dia ke ini, ke kakinya. Membukanya pun kurang lebar. Yang kedua tangannya itu harusnya kan agak-agak lebar sedikit, tidak lebar kali juga, Pak. Itu yang saya tengok, Pak. Oh itu ya. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita melihat video tadi, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat guling depan. Yang seperti disampaikan teman-teman kalian ini semua, yang pertama tadi adalah menggunakan kepala sebagai tumpuan, ya. Kepalanya sebagai tumpuan sebenarnya itu tidak bisa karena itu mengakibatkan cedera atau bisa juga patah leher, ya. Yang kedua, tangan terlalu cepat ditarik dari tumpuan. Nah, itu kesalahan yang kedua. Yang ketiga, tumpuan terlalu sempit. Nah, seperti yang disampaikan Mas Sudarman tadi, terlalu sempit, ya. Jadi sesuatu yang terlalu sempit itu pun tidak bagus, ya. Susah kita susah kita bergerak, ya, tidak apa namanya, tidak leluasa kita bergerak kalau terlalu sempit tangan itu. Nah, yang keempat tadi, tumpuan terlalu dekat dengan ujung kaki, ya. Tumpuan tangan itu terlalu dekat dengan ujung kaki, jangan terlalu dekat, susah kita mengambil ancang-ancang. Paham dan bisa sampai di sini ya, anak-anak sekalian? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Ya, Pak, paham. Pak, bertanya, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak, kenapa kita mempelajari kesalahan ini? Apa perlu kesalahan ini, Pak? Ya, ada lagi? Ada yang bertanya? Pas, Pak. Itu aja, Pak, pertanyaan Itu saya, aja, Pak. ya. Baik. Jadi saya akan jawab dari pertanyaan si Daniel tadi. Jadi kesalahan ini kita bahas, artinya kita analisis dulu kesalahan ini. Nanti setelah itu kita akan melihat mana gerakan guling depan itu yang memang benar. Yang memang benar, yang sesuai dengan yang sudah ada. Ya, dari kesalahan baru kita membuat kebenarannya yang sesuai. Ya, yang sesuai dengan apa yang sudah ada. Ya, jadi dari kesalahan dulu kita pelajari, baru nanti berikutnya kita akan membuat gerakan yang memang benar. Ya. Jadi itu Daniel ya. Oh iya, Pak. Berarti nanti kita tetap mempelajari yang benarnya, Pak. Berarti biar ada perbandingan aja ya, Pak. Iya, ada perbandingannya nanti dari salah itu gimana, baru masuk ke yang benar. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau tanya, silakan. Saya kasih waktu. Sebelum saya bagi kelompoknya.
Itu kalau lehernya tengkuknya dijatuhkan nggak ini Pak, nggak takut keseleo. Gimana lehernya dijatuhkan? Apa namanya? Punggungnya, punggung belakang ya kan? Iya, punggung belakang. Kalau dijatuhkan apa nggak takut keseleo, nanti patah pula lehernya. Makanya tadi pas pada saat si Daniel tadi membacakan tadi pengertian roll depan, tadi di situ katakan sebelum kita memulai aktivitas itu olahraga, makanya kita dikatakan disarankan untuk memulai pemanasan terlebih dahulu. Ya. Jadi tujuannya itu untuk meregangkan otot-otot kita, ya. Tadi diartikan juga untuk mengurangi cedera. Apanya Cedera orang kita pada saat melakukan praktek ya di lapangan. Jadi itu, Pak Sudarman ya. Jadi sebelum intinya sebelum kita praktek kita harus pemanasan ya untuk meregangkan otot-otot tubuh kita ya dari ujung kepala sampai otot ujung kaki itu semua harus ya peregangan pemanasan pun itu harus sistematis ya dari atas ke bawah ya jangan dari atas sampai setengah perut itu aja tidak bisa ya itu sudah tidak sempurna nanti otot-otot tubuh kita. Ada yang bertanya lagi? Pas Pak, pas. Itu aja Pak. Itu aja ya. Ya Pak, Ya, udah Pak. paham sampai di sini Pak. Paham ya. Jadi saya bagi langsung kelompoknya ya. Saya bagi langsung kelompoknya. Kita Ya Pak. Iya Pak. ada 2 kelompok ya. Ada 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok pertama ada entry 1. Yang nomor 2 Aswar Juri, ketiga Fitri, keempat Hendrukus, kelima Muhammad Ripai, 6 Daniel, dan kelompok 2 Wasudarman, Irsan, Gunawan, Edi Putra, dan Muhammad Aris. Jadi semalam sudah saya share di grup ya, di grup kelas kita. Itu ada lembar kerja peserta didik sekalian ya atau anak-anak sekalian. Itu nanti coba dilihat di grup ya. Jadi nanti kelompok 1 ini ada 6 orang, coba dianalisis dan kelompok 2 juga dianalisis bagaimana guling depan yang benar ya, bagaimana guling depan yang benar ya, nanti dikerjakan di lembar RKPD ya. Jadi nanti ketua kelompok 1 Entriawan nanti tolong didiskusikan sama rekan-rekan yang lain, dan kelompok 2 Wasudarman tolong didiskusikan sama teman-teman yang lain. Siap, ya. Pak. Nanti Siap, Pak. referensinya kalian ambil dari YouTube ya. Kalian ambil dari YouTube karena kita ini berbasis daring. Referensinya kalian ambil dari YouTube ya. Saya kasih waktu 5 menit. Bisa ya 5 menit ya? 7 menit lah Pak, 7 menit. 7 menit ya? Tawar-menawar pula Wasudarman. Silakan ya, 7 menit. Artinya biar kalian bisa merasakan nanti setelah presentasi nanti, setelah siap presentasi, baru nanti kita lanjut gimana guling depan yang benar. Nanti akan saya kuatkan dari
pembelajaran berikutnya. Ya, saya kasih waktu 7 menit ya. Siap, Kalau minggu Pak. depan aja, Pak. Oke, silakan. Pak. Kasih waktu 7 menit. Pak, Ya, apa itu? bagaimana kalau minggu depan aja, Pak? Minggu depan Tugasnya. sudah beda lagi materi kita, Hendrikus. Hah? Iya, Pak, ya. Nah, sudah beda lagi materi kita. Minggu depan kita masuk renang. Siap, Pak. Siap salah, Pak. Silakan ya. Saya kasih waktu 7 menit. Sudah, Pak. Sudah, kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Satu menit lagi, Pak. Oke, silakan. Saya tunggu. Sudah, kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Sudah siap, Oke. Pak. Sudah siap ya? Silakan yang kelompok 1. Baik, Pak. Saya share screen ya, Pak. Ya, ya, silakan, silakan. Di stop dulu, Pak, sharingnya, Pak. Biar bisa saya share screen. Oke, sudah. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami, Pak. Belum tampil itu, Triwan. Hah? Belum Oke, ya, Pak? Sudah. Baik. Coba kurang atas, Triwan. Kurang roll atas. Oke, baik. Baik, di sini kami telah mengerjakan seperti yang Bapak arahkan untuk mengamati video yang Bapak berikan kepada kami. Nah, yang pertama kami telah mengidentifikasi dan menguraikan gerak spesifik guling depan. Pada sikap awal guling depan senam lantai, kami mengidentifikasi yaitu 1. Berdiri tegak menghadap matras dengan kedua kaki lurus, kedua tangan lurus dibuka selebar bahu dan telapak tangan menempel di matras, kemudian kepala dilipat sampai dagu menempel di dada. Begitu juga yang kedua, kami telah menguraikan bagaimana tahap gerakan pada saat berguling depan. Yang pertama, kedua tangan ditekuk bersamaan, mulai dari kepala bagian belakang, punggung, dan panggul rapat di matras. Kemudian badan berguling lurus ke depan. Pada saat berguling, bagian tubuh manakah yang menyentuh matras terlebih dahulu? Adapun urutan perkenaan anggota tubuh di matras saat melakukan roll depan diawali dari punggung, pinggang, dan diikuti oleh panggul. Hendrikus itu Pak ribu kali, Pak. Maaf, Kak. Silakan matikan dulu mic-nya. Iya, dan yang terakhir, uraikanlah bagaimana tahap gerakan pada sikap akhir guling depan senam lantai. Gerakan yang pertama, setelah berguling, tumit rapat ke pantat. Kedua, tangan memegang kedua kaki. Dan yang ketiga, berdiri dengan sikap sempurna. Demikianlah yang bisa kami presentasikan dari kelompok 1, Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu semua. Baik,
Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Pak. Oke, tolong di share screen ya. Ketua dari kelompok 2. Oke, baik Pak. Siap Pak. Mewakili kawan-kawannya satu kelompok. Silakan. Nampak Pak? Belum nampak. Kemana larinya? Ada Pak? Ya, belum tampil. Belum nampak Pak? Belum. Coba saya ulangi ya. Oh iya, sudah. Udah Pak. Aduh. Bilang lagi. Aduh, udah nampak tadi Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan Wah Sudarman. Jangan buru-buru. Lari lagi Pak. Sore, salam sejahtera buat kita semua. Ini nampak Pak? Nampak Oh. Pak. Oke, udah nampak. Oke, jadi ini kami dari kelompok 2. Materinya senam lantai berguling ke depan. Di sini setelah kami mengamati tugas yang Bapak berikan dari mulai sikap awal, sikap berguling, dan sikap akhir. Jadi kesimpulan yang dapat kami tuliskan daripada kerja kelompok kami, yaitu yang pertama tentang uraikan bagaimana tahap gerakan pada sikap awal guling depan senam lantai. Yang pertama itu berdiri tegak menghadap matras dengan kedua kaki lurus. Yang B, kedua tangan lurus dibuka selebar bahu dan telapak tangan menempel di matras. Yang ketiga C, kepala dilipat sampai dagu menempel ke dada. Yang kedua, tahap gerakan pada saat berguling pada guling depan senam lantai, yaitu 1, kedua kaki jinjit. Yang kedua, kedua tangan ditekuk bersamaan. Yang ketiga, mulai dari kepala bagian belakang, punggung belakang dan panggul rapat di matras. Yang keempat, dada berguling lurus ke depan. Dan yang nomor 3, guling bagian tubuh manakah yang menyentuh matras terlebih dahulu. Adapun urutan perkenan anggota tubuh di matras saat melakukan roll depan diawali dari tengkuk, punggung, pinggang, dan diikuti oleh panggul. Terus yang keempat Pak, uraikan bagaimana tahap gerakan pada sikap akhir guling depan senam lantai, yaitu yang pertama, setelah berguling, tumit rapat ke pantat. 2, tangan memegang kedua kaki. 3, berdiri dengan sikap sempurna. Itu hasil dapat dari kelompok kami Pak, kelompok 2. Masih apa ya? Sudah Pak ya? Oke. Sudah ya? Pak, itu dari kelompok kami Pak ya, kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 dan 2. Ya. Tadi sudah dijawab oleh perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Bagaimana cara berguling yang benar itu dari sikap awal, berguling pada saat berguling, dan sikap akhir. Ya, tadi sudah dirincikan sikap badan mana yang pertama pada saat menyentuh matras. Saya tanya dulu Hendrikus nih, kurang paham saya lihat ini, mukanya ini. Hendrikus.
Henrikus, Siapa? coba saya tanya dulu. Masalah, Sikap pada saat berguling itu yang pertama itu mana yang duluan mengenal apa penentu solusinya? Apa, Pak? Lalu rencana aksi dan rencana evaluasi. sikap pada saat berguling ke depan, apa yang pertama kali menyentuh matras? Tangan dulu, Pak, baru kepala. Oh, tangan baru kepala. Guling belakang, Pak. Depan. Guling depan. Iya, Pak. Yang pertama dulu, Pak, tangannya dan jajarinnya didapatkan. Baru kepalanya, Pak, menyentuh ke matras. Selanjutnya? Baru diangkat kakinya, Pak, dua-dua untuk rolling ke depan. Gitu, Pak. Kalau saya tidak salah, kemarin Bapak Ibu sudah Berarti kepalanya duluan ya? Duluan menyentuh matras, gitu maksud kamu? Tangannya dulu, Pak. Oh, tangannya menyentuh matras. Baru kepalanya, Pak. Kepalanya ya? Iya, Pak. Oh, gitu. saya akan Jadi bukan gitu, Hendrikus ya? Jadi gimana, Pak? Yang pertama yang mendarat itu adalah Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal punggung kamu ya, punggung badan kamu, bukan kepala. Nanti kalau kepala itu bisa otot leher kamu bisa cedera. Ya, kalau kepala kamu duluan mendarat di matras. Jadi yang pertama adalah pinggul. Nah, pinggul ya, badan kamu. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan sama kelompok 1 dan 2. Sekarang saya mau menguatkan lagi dari video yang akan saya tayangkan, video yang benar ya pada saat kita melakukan guling depan. Jadi tolong dilihat dengan seksama ya, dari hasil kerja juga tadi dicocokkan apakah sudah sesuai dari apa yang sudah dijawab di LKPD atau belum. Bisa ya? Kita menonton video dulu biar Bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman, Pak. nampak ya? Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Pak. Nampak, Pak. Oke. Silakan perhatikan ya, sesuai enggak yang di LKPD tadi. Silakan perhatikan. terus dinilai. Pak. Nah, ada 1 hari remedi. Izin, Pak, ke toilet bentar. Ya, ya silakan. Pelajaran PJUK di video kali ini bahas tentang roll depan. Oke, mari kita simak videonya. Yang pertama yang harus kita lakukan bukan pemanasan agar kita tidak dan terasa lebih betul. Lakukan secukupnya. Setelah cukup, mari kita lakukan roll depan. Lakukan persiapan satu kedua tangan diangkat. Yang kedua, kaki dibuka sebar satu. Terusnya, kita buka. Kalau belum siap, bisa diulang lagi. Saya dulu, dan lakukan persiapan seperti tadi. Langkah berikutnya, letakkan kedua tangan ke atas dengan jari dibuka lebar. Pakai squat. Dan gulingkan badan. Ketika menggulingkan, kita perhatikan yang pertama, kaki cincin. Kedua, lengan ditekuk. Yang ketiga, letakkan lidah bagian belakang atau cukup.
tidak melakukan pemeriksaan. Jadi caranya agar mempermudah kita atau jangan lupa ketika sudah selesai tutup dengan berdiri sempurna. Bisa kalian bisa sampai kita ulangi lagi ya, kita langsung gunakan taruh untuk lihat ketika berikutnya tempuh lalu di kepala bagaimana susah untuk berguling lakukan baik dan ketika pakai tengkuk kita slow motion lagi ya, lihat taruh di atas tengkuknya buat dan berdiri dengan sempurna. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Baik, tadi sudah lihat semua ya? Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Udah lonceng itu, Pak. Ya, sebentar. Nanti marah Bapak itu, Pak. Baik, tadi sudah disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi saya kuatkan lagi ya. Manfaat guling depan ialah membantu untuk menguatkan tulang ya, melenturkan tubuh, membakar kalori, membantu meningkatkan sirkulasi darah ya, melatih keseimbangan. Ya. Baru tadi seperti yang disampaikan dengan kelompok 1 dan kelompok 2, seperti juga saya bilang dari awal tadi, jadi cara untuk melakukan roll depan itu ada 2 ya. Sikap awal jongkok dan sikap awal berdiri. Ya. Ini dengan sikap awal jongkok ya, cara melakukannya dengan benar. Yang pertama, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua, kedua kaki diluruskan, siku dengan ditekuk. Kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, mengulingkan ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Ya. Kedua tangan melemas tumpuan pada matras, pegang tulang kering dan berusaha bangun dan kembali berusaha bangun. Ini tadi kesalahan yang pertama tadi ya, sudah kita dari awal tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat ya. Artinya dia ke samping dan ke kiri. Terlalu jauh atau terlalu dekat. Ya. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna akibat badan jatuh ke samping bahu dan tidak diletakkan di atas matras, tangan dibengkokkan. Yang keempat, saat berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Ya. Jadi, itulah penguatan-penguatan dalam untuk melakukan roll depan. Ya. Dari awal tadi kita menyampaikan, membahas tentang kesalahan, dan berikutnya menugaskan siswa di LKPD untuk mencari referensi dari YouTube dan sebagainya, bagaimana cara melakukan senam lantai dengan baik dan benar. Baik,
Ini cara untuk memberikan bantuan kepada teman-teman kalian. Yang pertama adalah pegang pegang kepala bagian belakangnya, ya, untuk membantu menekukkan kepalanya. Yang kedua, caranya adalah membantu mendorong punggung pelaku saat akan duduk, ya. Membantu mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha. Yang terakhir, membantu menekuk kepala pelaku dan menempatkannya di lantai antara kedua tangan. Jadi sudah paham semua ya, anak-anak sekalian? Sudah, Dari Pak. materi. Sudah, Pak. Oke ya. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum saya tutup ini? Pas, Pak. Pas ya. Pas, Pak. Baik, mungkin itu saja materi di pagi hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan ke materi untuk berikutnya pada minggu depan. Baik, sebelum kita menyelesaikan materi, jadi tolong biasa ya, tinggal diunggah bahannya 2 Muhammad Azwar menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Silakan Muhammad Azwar. Ya, Bapak Ibu ada ya, nah, nanti file Bapak Ibu akan berada di sebelum kita menyudahi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut abang agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, berdoa mulai. Jadi kami mohon Bapak Ibu nanti Doa selesai. Sudah, Terima Pak. kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, Terima Pak. kasih, Makasih, Pak. Pak. Pagi. Makasih, Selamat Pak. pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya tutup ya. Ya, Pak.